Di tengah kemegahan kerajaan Arab Saudi, lahirlah seorang pangeran muda penuh harapan, Al-Walid bin Khalid bin Talal. Ia dibesarkan dengan kasih sayang dan nilai-nilai kebangsawanan. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan keberanian. Takdir pun menggiringnya menuju pelatihan militer, tempat ia ingin mengabdi bagi negaranya. Namun, tak ada yang tahu bahwa harapan itu akan segera diuji. Al-Walid memulai pelatihan militernya di luar negeri. Bagi keluarga kerajaan, ini adalah kebanggaan dan simbol tekad. Sang pangeran muda dilatih disiplin, fisik, dan strategi. Ia menjadi sosok yang dikagumi. Keluarganya melihat masa depan cerah terbentang di hadapannya. Namun takdir berkata lain. Sebuah hari biasa akan menjadi awal dari kisah tragis yang mengguncang dunia. Tahun 2005 menjadi titik balik. Saat mengendarai mobil, Al-Walid mengalami kecelakaan mengerikan. Mobilnya hancur, tubuhnya terguncang hebat. Pangeran muda itu mengalami cedera otak parah. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Detak waktu seolah terhenti bagi keluarganya. Sang penerus kini terbaring tak sadarkan diri, dan dunia mulai menyebutnya Pangeran Tidur. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Namun, Al-Walid tetap terbaring dalam diam. Ia koma tak merespons suara, sentuhan, atau cahaya. Dokter angkat tangan, secara medis, harapan tipis. Namun bagi sang ayah, Pangeran Khalid bin Talal, cinta seorang ayah tak mengenal kata menyerah. Ia menolak mencabut alat bantu hidup. Keluarga kerajaan menghadapi desakan medis untuk melepaskan alat. Tapi sang ayah bersikukuh. Ia percaya pada keajaiban. Setiap hari, keluarga membaca Al-Quran di sisi ranjang Al-Walid. Perawat merawat tubuh sang pangeran, seolah ia bisa mendengar. Dunia mulai mengikuti kisah ini. Seorang pangeran tertidur dalam waktu yang begitu panjang. Pangeran Khalid dan istrinya setiap hari menjenguk. Mereka menggenggam tangan putra tercinta sambil mengucapkan doa. Mereka yakin Al-Walid mendengar. Ribuan orang mendoakan dari seluruh penjuru dunia. Tak jarang, para ulama dan pemuka agama datang memberikan doa khusus. Kamar rumah sakit berubah menjadi ruang suci yang penuh harapan. Di tahun-tahun awal, tubuh Al-Walid tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun suatu hari, terjadi keajaiban. Kecil jarinya bergerak. Keluarga menangis haru. Meski dokter tak menjadikannya bukti kesadaran, keluarga melihatnya sebagai mukjizat. Gerakan itu menjadi cahaya di tengah gelapnya ketidakpastian. Kisah Pangeran Tidur menjadi berita internasional. Media dari Arab, Eropa, hingga Asia menyoroti kondisinya. Banyak yang bersimpati. Tak sedikit pula yang mempertanyakan keputusan keluarga untuk mempertahankan hidupnya. Namun di balik segala opini, ada satu kebenaran. Cinta keluarganya tak tergoyahkan meski tahun-tahun berlalu tanpa kepastian. Al-Walid hidup di antara dunia, sadar dan tak sadar. Ia bernapas melalui alat. Tubuhnya dirawat intensif setiap hari. Makanan melalui selang, dan matanya tertutup hampir sepanjang waktu. Namun sesekali, kelopak matanya terbuka. Kamera menangkap momen itu. Video-video singkatnya viral, membuat jutaan orang meneteskan air mata. Pangeran Khalid dikenal vokal membela kehidupan putranya. Ia menolak argumen medis yang menganggap kehidupan putranya sia-sia. Ia berkata, selama jantungnya masih berdetak, dia masih hidup. Setiap tahun, ia memperingati hari kecelakaan Al-Walid dengan doa besar. Ia tak pernah pergi jauh dari sang anak, seolah menanti putranya bangun. Waktu terus berjalan. Tahun pertama berlalu, lalu kedua, ketiga, hingga melewati 1 dekade. Di luar, dunia berubah. Tapi di ruangan itu, waktu seolah beku.
pangeran muda itu tetap diam. Tak ada tawa, tak ada tangisan, hanya mesin-mesin medis dan suara pelan bacaan doa. Namun keluarganya tak pernah menyerah. Seakan waktu tak berarti apa-apa dibanding harapan. Pada suatu malam yang sunyi, seorang perawat melihat kelopak mata Al-Walid bergerak. Sekilas, seolah ia sadar, kamera dipasang. Beberapa detik, matanya terbuka menatap kosong. Tapi bagi keluarga, itu adalah sinyal dari langit. Video itu diunggah, dunia tersentak. Pangeran tidur, yang dikira tak sadar, mungkin masih ada dalam dirinya yang lama tertidur. Sang ibu duduk di sisi ranjang setiap hari, membisikkan cerita masa kecil, nama-nama adik, dan kisah-kisah masa lalu. Kadang air matanya jatuh, membasahi tangan Al-Walid. Ia percaya setiap kata yang diucapkan mampu menembus batas kesadaran. Cinta seorang ibu begitu dalam, berharap kelak putranya membuka mata dan memanggilnya kembali. Suatu saat, keluarga membawanya ke Mekah dalam balutan selimut putih dan tabung oksigen. Ia dibaringkan dekat Ka'bah. Doa mengalir dari ribuan jamaah. Mereka memohon kesembuhan, memohon keajaiban. Momen itu menjadi bukti bahwa pangeran tidur bukan sekadar kisah pribadi, tapi simbol harapan bagi banyak orang yang menggantungkan doa di langit. Beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah ini perpanjangan penderitaan? Apakah ini melawan takdir? Tapi sang ayah menjawab dengan tenang, jika Tuhan masih memberi hidup, maka kami akan menjaganya. Ia menolak pandangan ilmiah yang memutus harapan. Baginya, cinta adalah alasan utama untuk bertahan, bukan logika medis yang dingin. Setiap ulang tahun, keluarga membawa balon, kue, dan lagu. Mereka tersenyum meski hati rapuh. Tahun ke-10, ke-12, ke-15 berlalu tanpa jawaban. Tapi wajah Al-Walid tetap tenang, seperti tidur damai. Keluarga tetap menyapa, seolah ia akan membuka mata kapan saja. Bagi mereka, hari itu pasti akan datang, entah kapan, entah bagaimana. Saudara-saudaranya tumbuh dewasa, menikah, memiliki anak, tapi satu nama selalu mereka sebut dalam doa keluarga, Al-Walid. Kakaknya dalam salah satu wawancara berkata, "Kami hidup, tapi hati kami tertinggal bersamanya." Setiap prestasi keluarga diiringi kesedihan karena ada satu kursi kosong yang seharusnya diisi sang adik tercinta. Tak hanya keluarga, rakyat Arab Saudi pun turut berdoa. Banyak yang menganggap Al-Walid sebagai simbol ketabahan. Beberapa anak muda menjadikan kisahnya sebagai inspirasi untuk tidak menyerah. Di media sosial, ribuan komentar menyemangati sang pangeran. Ia menjadi sosok yang dicintai, walau tak pernah berbicara sepatah kata pun selama bertahun-tahun. Al-Walid hidup berkat bantuan alat medis, selang pernapasan, infus nutrisi, dan pengawasan ketat. Perawat khusus menjaganya 24 jam. Tubuhnya dijaga agar tak luka, kulitnya dipijat agar tak kaku. Setiap detik dipantau. Teknologi menjadi perpanjangan tangan kasih sayang, menjaga napas yang masih tersisa, seakan Tuhan menitipkannya lewat mesin. Beberapa tahun lalu, video kembali viral. Dalam rekaman itu, tangan Al-Walid bergerak naik saat mendengar suara ayahnya. Banyak yang menyaksikan, dan lagi-lagi dunia terhenyak. Para dokter tetap berhati-hati, namun keluarga kembali dikuatkan. Gerakan itu seperti pesan dari jiwa yang terperangkap. Aku masih di sini, jangan tinggalkan aku. Pangeran Al-Walid bukan hanya kisah tragedi, tapi juga simbol kesabaran. Puluhan tahun, keluarganya menjaga tanpa pamrih. Mereka tidak menyerah pada statistik atau hasil scan otak. Mereka menggantungkan harapan pada cinta dan keimanan. Tak banyak keluarga di dunia yang sanggup bertahan sejauh itu, tapi mereka terus melangkah.
Pangeran Khalid adalah tiang yang menjaga segalanya, tetap berdiri. Dalam puluhan wawancara, ia terus mengatakan bahwa anaknya akan bangun. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran di telinga putranya. Ia menolak liburan, menolak pesta, hidupnya hanya untuk menanti keajaiban. Baginya, cinta bukan hanya perasaan, tapi pengorbanan seumur hidup. Tahun-tahun berlalu, 2 dekade telah habis. Anak-anak kecil tumbuh menjadi dewasa. Dunia digital menggantikan dunia lama. Tapi satu hal tak berubah. Al-Walid masih tertidur. Pangeran itu belum bangun, tapi keluarganya masih di sana, masih memanggil namanya, masih menunggu. Karena cinta kadang tak butuh akhir bahagia, cukup dengan harapan. Di sudut ruangan, sebuah lampu kecil tak pernah padam. Itu simbol harapan keluarga. Tak peduli berapa malam telah berlalu, lampu itu tetap menyala. Seperti hati mereka yang tak pernah lelah mencintai. Setiap kali mata ibunya melihat cahaya itu, ia berbisik lirih, "Nak, kami masih di sini, menunggu kamu bangun. Dunia boleh berubah, tapi cinta kami tetap utuh." Tak ada yang tahu kapan hari itu akan tiba. Hari saat Al-Walid membuka matanya dan menyebut nama ayahnya. Atau mungkin hari saat keluarganya harus melepaskan. Tapi yang pasti, mereka akan tetap menunggu. Karena bagi mereka, harapan tak memiliki tanggal kedaluarsa. Selama napasnya masih ada, cinta mereka takkan pernah lelah.